Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi umurin la budda min halis sawmi. Betul ini? Belum? Betul. Adapun ini yaitu pasal halaman berapa ini? 857. Faslun, adapun ini yaitu pasal fi umurin, pada beberapa perkara la budda min halis saumi, yang tak dapat tidak daripada perkara-perkara tersebut lisaumi, bagi kesahan puasa. Ba'duha arkanun, adapun sebagian pertama, adapun sebagian perkara arkanun, yaitu merupakan rukun puasa, bukan syarat. Wa huwa rabi'u wal khamisu, yaitu nanti yang keempat dan yang kelimanya dari apa yang disebutkan. Wa syurutu sihhatis shaumi sittatun, adapun syarat-syarat kesahan puasa sittatun, yaitu ada 6 perkara. Al-awwalu al-islamu, adapun yang pertama dari 6, al-islamu, yaitu Islam. Fala yasihhu min kafirin, maka tidak sah puasa daripada orang kafir. Wasani at-tamyizu, adapun syarat sah puasa yang kedua yaitu tamyiz, pintar, mengerti. Fala yasihhu min majnunin wa sabiyyin ghairi mumayyizin, maka tidak sah oleh puasa daripada orang gila dan bocah yang belum tamyiz. Wasalisu an-naqa'u minal haidi wan nifas, adapun yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas, wal wiladati, dan melahirkan. Wa yahrumu ala haidin wa nufasa'a al-imsaku biniyatis sawmi, dan haram atas orang yang sedang haid, sedang nifas, oleh imsak. Imsak tu pura-pura puasa, puasa-puasaan, kagak makan, kagak minum, begitu. Biniyatis sawmi, dengan niat puasa. Wala yajibu 'alaiha ta'ati muftirin, dan tidak wajib 'alaiha, atas, enggak ada yang alaihi mah kitabnya, enggak ada. 'Alaiha, baik. 'Alaiha, atas orang yang haid, padahal tadi wa nufasa'a 'alaihi ma redaksinya. Atas orang haid dan orang nifas, ta'ati muftirin, oleh memakan, mengerjakan
sesuatu yang membatalkan puasa. Wa kadza fi nahwil aidi, dan seperti ini tidak wajib pada seumpama lebaran, iktifaan bi adamin niyah, karena menganggap cukup dengan ketiadaan niat. Wa yu'tabaru wujudu hadhihi salasati jami'an nahar, dan direken oleh adanya ini syarat yang 3, 1, 2, 3, jami'an nahari, pada sepanjang siang. Falawir tadda awzala tamyizuhu bijununin aw wajada nahwal haidi fi juz'in minan nahari walau lahzatan batala sawm. Maka jikalau murtad oleh seseorang, wal'iyadu billah, auzala tamyizuhu, atau hilang oleh tamyiznya seseorang, bijununin, dengan sebab gila, awajada, atau mendapati ia nahwal haidi, akan seumpama haid, fi juz'in minan nahar, pada satu juz bagian daripada siang, walau lahzatan, sekalipun yaitu sebentar, batala saumuhu, maka batal oleh puasanya. Wa in kanal jununu bisurbi mujanninin lailan, sekalipun ada oleh gilanya, yaitu dengan meminum sesuatu yang membuat gila, lailan, pada malam hari. Wa kadza law waladatil mar'atu wa illam taradaman, seperti ini batal puasanya jikalau melahirkan oleh perempuan, sekalipun tidak melihat oleh perempuan akan darah, li'annal wiladata muftiratun, karena bahwa melahirkan itu membatalkan puasa. Wala yadurrul igma'u wasukrul ladzi lam yata'adda bihi in khala anhuma lahdzatan fin nahari iktifaan bin niyati ma'al ifaqati fi juz'in minhu. Dan tidak mengapa oleh ayan dan mabuk yang tidak sengaja-ngaja ia dengan mabuk itu, in khala, jikalau sunyi ia dari keduanya, mabuk dan ayan, lahdzatan, pada satu ketika, finnahari, pada siang hari, iktifaan bin niyati, karena merasa cukup dengan niat, ma'al ifaqati, disertai siuman sembuh, fi juz'in minhu, pada juz daripada siang. Wala yadurrun naumul mustaghriqu jami'an nahar, dan tidak mengapa oleh tidur yang menghabiskan akan pada sepanjang siang, li baqai ahliyatil khitabi fihi, karena masih adanya keahlian di khitabi fihi, pada tidur, yakni orang yang tidur. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan menerangkan tentang syarat-syarat sah puasa, yang di dalamnya ada rukun-rukun puasa. Begitu syarat-syarat sah. Pertemuan sebelumnya, kajian kita ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa. Wajib ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sah puasa. Siapa-siapa orangnya yang kalau puasa sah meskipun belum wajib, apatah lagi kalau wajib.
ini yang puasanya sah, namanya syarat sah. Begitu saudara, syarat sah. Dijelaskan di sini, wa syurutu sihhatis shaumi sittatu. Perlu diketahui oleh kita bahwa syarat-syarat kesahan puasa jumlahnya ada 6. Yang kata Syekh Nawawi, ini yang 6 ini adalah perkara yang kudu ada pada puasa. Meski di dalam syarat ini ada rukun, yaitu nomor 4-nya nanti dan nomor 5-nya. Artinya syarat sahnya cuman ada 4, tapi rukun 2, rukun masuk di 4, jadi totalnya 6. Yang mana tuh supaya orang tuh puasanya sah? Pertama, al-Islam, agamanya Islam. Agamanya Islam. Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Begitu. Orangnya harus muslim yang puasa. Sehingga fala yasihu min kafirin, bila mana ada orang kafir teman kita, karena kita hidup bertetangga penuh dengan kerukunan antar umat beragama, se-RT ada non muslim akrab dengan kita, kita puasa, dia pun ikut puasa, ikut. Dari malam ikut sahur, ikut niat, namanya si tongseng. Begitu, bukan tong plastik, tongseng umpamanya. Dia puasa, ikut sahur sama kita karena teman kita. Ya, dia niat juga, begitu. Buka maghrib. Ini bagaimana dia nih orang kafir nih puasa? Tidak sah. Kan niat dari malam ikut sahur, bukannya maghrib, nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, tetap tidak sah. Kenapa? Karena ketiadaan syarat. Karena syarat sah puasa kudu beragama Islam. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat itu tidak ada, maka yang dipersyaratkan otomatis tidak ada. Syaratnya Islam, maka puasa yang dikerjakan tidak sah. Dan orang kafir tidak sah. Karena orang kafir bukan ahli daripada niat. Orang yang disuruh niat muslim, maka ketika dia walaupun niat, niatnya enggak direken, enggak dianggap, maka karena enggak dianggap, yang enggak niat, sehingga puasanya enggak sah dari orang kafir. Tapi bakalan sehat, ya sehat dengan dia mengatur pola makan itu bab lain. Begitu, itu bukan urusan sehat atau tidak, sah atau tidak. Ini materi kita. Kalau ada orang kafir tidak sah, sama dengan sholat. Ada orang kafir ikut sholat bareng sama kita di masjid, ruku sujud, salamnya bagus, lebih fasih dari kita. Begitu ngucapin alhamdulillahnya cakep banget, alhamdulillah kata dia, tetap aja tidak sah. Karena tidak Islam. Ini satu, ini umum sebetulnya, bukan pada puasa doang. Syarat ini akan masuk pada sholat, wudu, masuk pada zakat dan seterusnya. Syarat umum ini. Wasani at-tamyiz.
Syarat yang kedua adalah kudu mengerti. Pinter kata orang kampung, mengerti. Apa tuh mengerti? Bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok juga sendiri. Ini bocah kalau sudah kayak begitu dianggap pinter atau dianggap mengerti. Umumnya memasuki usia 7 tahun mulai bisa sedikit banyak berkomunikasi, mengerti arahan, sedikit banyak tahu ini bagus, ini kurang bagus. Begitu. Maka kalau ada tamyiz, sah puasa. Kalau ada tamyiz, meski bisa saja belum wajib, tapi sah. Walaupun belum wajib, karena kita nggak ngomongin syarat wajib, tapi syarat sah. Jadi kayak anak kita umur 7 tahun, malam niat dibimbing sama kita, lalu dia siang nggak makan, nggak minum, seterusnya. Hal yang membatalkan puasa terjaga. Adzan maghrib lah baru buka, maka puasanya sah. Sah puasanya. Dapat ganjaran? Tidak. Siapa yang dapat ganjaran? Bapak ibunya. Dia mah belum wajib. Ganjarannya buat bapak ibu. Anak yang belum balik tuh ngerjain apa aja, kebaikannya buat bapak dan ibu. Kalau ngerjain dosa, dilihat. Kalau bapak ibunya nyuruh, baru dosa. Lu ambil tuh jambunya Pak Haji Anu tuh, kayaknya dekat pagar tuh. Kalau lu kan gak apa-apa dianggapnya bocah, ini dosa. Yang dosa siapa? Dia bapak ibunya, karena bocah belum menerima taklif, belum mukallaf. Kata Nabi, rufi al-qalamu an salasah. Tidak ada peraturan dari 3 orang. Salah satunya anis sobi hatta yablugh, dari bocah, satu bocah sampai balik, baru ada peraturan. Begitu. Tamyiz, cuman kita orang tua disuruh kalau udah tamyiz nyuruh anak kita puasa bila 7 sampai 10. Bila udah 10 nyuruh doang, dan kalau enggak patuh dihukum. Ya disentil dah kalau 10 tahun. Begitu. Kalau 7 tahun, kalau puasa anak kita sampai sedohor, iya nggak apa-apa, latihan. Tapi puasa enggak tuh? Ya kagak, mau puasa mau sehari. Itu namanya puasa iring-iring, puasa makan nasi sepiring. Kan begitu, nggak apa-apa. Latihan, dapat pahala tarbiyah namanya. Tapi dari puasanya yang enggak wong gampe maghrib, tapi dilatih, perlu dilatih. Begitu. Fala yasihu min majnun, kata Syekh Nawawi, maka bila mana orang tuh gila, tidak sah puasanya. Orang gila puasa, begitu, enggak sah, karena enggak ada tamyiz, akal aja enggak ada. Orang gila, ya penyebab gilanya macam-macam. Bisa aja gara-gara nyalon dewan, ya kan, nyalon dewan, dicutik, nyalon dewan, duit, ujungnya orang-orang pada bagi duit, gua juga harus serangan fajar, begitu. Habis serangan fajar, 3 hari berikutnya serangan jantung, mati. Nyalon dewan mati, kan bisa aja begitu. Ada yang gila naik pukul, kan macam-macam. Sampai karpet yang dikasih ke masjid diambil, begitu. Gitu, batako yang udah dipasang dongkelin, cabutin, begitu. Ya ini nggak siap untuk nggak jadi, nggak siap ujungnya.
habis serangan fajar, serangan jantung, mati. Bisa aja terjadi, bisa saja. Kalau gila nggak wajib puasa, begitu, nggak wajib. Makanya dipasang sama pemerintah kalau mau pemilu Syakban, takut gila lagi puasa, jadi nggak wajib. Wah gila, begitu. Kalau Ramadan nggak ribut muslim tuh, ngeri. Jadi mau curang nggak, mau kagak kayak adem kalau puasa tuh, begitu. Puasa itu udah diatur. Intinya kalau orang gila kagak sah puasa, juga kagak wajib gila. Wasobiyin ghairi mumayyiz, dan bocah yang belum tamyiz, belum mengerti, 3 tahun, 4 tahun, di bawah 7 tahun. Tapi kalau dia ngerti, ya latihan puasa nggak apa-apa, belum bisa. Nggak ngerti nggak, 3 tahun dia puasa, enggak, dia belum ada ngerti, makanya belum disuruh. Ta'alluq disuruh 7 tahun dan ngerti, 7 tahun dan ngerti. Belum 7 tahun bisa saja orang itu mengerti, bisa saja, begitu. Yang penting mengerti, sah. Kalau dia ngerti, bisa aja umurnya 5 tahun dia kuat puasa sampai maghrib ya. Kalau dia ada tamyiz, jadi walaupun belum 7 tahun, karena patokannya bukan umur 7 ke atas, tapi tamyiz, mengerti, pintar, paham, bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, begitu. Jadi yang belum tamyiz tidak sah. Sama seperti anak kita umur 3 tahun sholat, nggak sah, belum tamyiz, maka bakal lari-lari ke depan, ke kanan kiri, lari-lari. Mana sarung bapaknya diangkat lagi, mana gak pakai CD lagi bapaknya. Ada aja kayak begitu, gitu. Kelakuan siapa? Nih yang ngaji nih dulu kecilnya, ya begitu. Kan kita suka pegel sama bocah ya kan. Ya Allah, saya punya anak pegel banget. Kalau ada yang ngomong gitu dijawab, lu kecilnya lebih parah dari anak lu. Boleh tanya tuh sama yang tua-tua tuh, begitu, gitu. Sabar. Gambaran bapak kita pegel sama kita, begitu maksudnya, begitu. Biar kita maklum, berarti bapak kita dulu pegel ngurus kita, ya kayak begitu. Ampuni saya ya Allah, begitu. Megelin ini anak, megelin kita, begitu. Sebab kata ulama, kaifa takunu yakun ibnuk, ya bagaimana kita ya anak kita, dah gambaran kita dulu, begitu aja. Wasalisu, ketiga dari 6 syarat sah puasa, kudu suci dari haid dan nifas, termasuk melahirkan. Kudu suci dari haid dan nifas. Ini syarat ini bagi perempuan, begitu. Laki-laki nggak masuk. Emang bapak-bapak men juga kan, kagak, perempuan. Sehingga kalau perempuan itu men, nggak sah puasanya, dan nggak wajib juga, bahkan haram. Udah kemarin pertemuan sebelum kajian ini, wajib, syarat wajib kudu suci. Jadi bagaimana kalau orang men puasa? Haram. Wa yahrumu ala haidin wa nufasa'a al-imsaku biniyatis saumi. Haram orang yang men, orang yang nifas puasa. Haram puasa. Kalau nggak niat, nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Yang haram puasa. Bagi orang men tuh kagak boleh puasa. Kenapa? Muraghaman lisyariah. Alasannya,
karena dia melawan agama. Udah, dianggapnya orang men dalam pandangan agama lemah. Lemah. Begitu. Dianggapnya sakit. Sedangkan Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra." Orang men itu kayak orang sakit, dan kadang men itu nyeri. Boleh tanya sama ibu-ibu, kalau udah men tuh suka pegangin pinggang meringis-meringis. Aduh, pinggangnya tuh dipegang. Kalau lagi men, kadang nguring-nguringan. Begitu. Benar nggak Bu? Iya kayak gitu. Kalau men, saya waktu men begitu tuh. Di kita begitu, di kita nggak bakalan nggak ada. Begitu orang men itu begitu. Jadi sehingga men ini lemah. Puasa melemahkan, maka puasa dihilangkan. Nanti diqadha saja. Andai ada perempuan merasa dirinya kasuistis, kuat puasa, walaupun men, tetap enggak dihitung, haram, begitu, haram. Nanti diqadha di bulan Syawal. Begitu Syawal. Yang penting belum Ramadan. Syawal saya qadha, udah Syawal masih banyak kue. Entar aja akhir Syawal. Akhir Syawal lakan kita di Betawi lebarannya sebulan. Begitu, maka akhir Syawal masih banyak kue juga. Entar aja digabung sama Arafah dah. Begitu. Pas Arafah kagak juga, entar aja sama Asyura, Muharram. Muharram nanti aja kan masih boleh berajab aja dah. Pas Rajab nanti aja Sya'ban. Udah gak ada tawar-menawar, udah Sya'ban. Kudu. Nah, nanti kalau enggak Ramadan dia lagi kena denda lagi sama agama, dosa. Begitu nantinya kalau udah lewat sengaja-ngaja. Begitu. Apakah kemudian itu wajib makan yang orang men? Kagak wajib juga. Artinya gini, wajib makan tuh. Ini kita men, ya kan, udah niat puasa malam. Malam nih. Begitu suci artinya sholat subuh dah, karang dan nih. Begitu. Berasa datang bulan. Ini kudu makan apa enggak? Ya enggak wajib juga. Boleh aja enggak makan sampai maghrib, boleh. Boleh juga makan, silakan. Orang dia mau enggak wajib. Begitu, enggak wajib. Orang meni enggak wajib. Jadi cuman kalau niat puasa hukumnya haram. Adapun kagak makan tanpa niat puasa boleh. Nanti ada yang diwajibin imsak, diwajibin pura-pura puasa, imsak. Yang mana modelnya? Yang lupa niat. Malam itu kalau Ramadan wajib niatnya malam. Ini lupa kita. Sekarang nih baru ingat, waduh, semalam lupa niat karena kita malam gak taraweh di masjid, telat, macet, jadi nggak niat bareng-bareng. Sahur mau sahur tapi kagak niat. Begitu. Sekarang ingat belum niat, maka kita puasanya nggak sah gara-gara nggak niat, bukan gara-gara nggak taraweh, gara-gara nggak niat malam. Nanti di depan ini bakal diatur nih materi ini di depan. Nggak niat malam, maka puasa kita nggak sah. Walaupun nggak sah, wajib imsak. Apa tuh wajib imsak? Wajib pura-pura puasa. Apa wajib pura-pura puasa? Wajib kagak makan, kagak minum ampe maghrib. Dapat ganjaran menghormati Ramadan, imsaknya dia. Tapi bulan Syawal mau kudu diqadha, imsaknya wajib. Yang lupa niat malam tuh
Makanya penting di masjid, di musola tuh diingetin, ayo kita niat bersama-sama. Suka orang bilang tuh di masyarakat, wa'taqidu anis saum, ada yang kayak begitu tuh. Bahasa kita orangnya itu maksudnya dia, ayo niat puasa bareng-bareng. Begitu niat pada begitu melafalkan niat, entar niatnya di hati. Begitu niat tuh, begitu tuh saudara. Begitu. Jadi perempuan enggak wajib kudu makan karena enggak puasa, enggak, boleh. Dengan men itu makan boleh, enggak makan boleh. Enggak makan dan menghormati anak-anak. Nanti kalau gua makan nanti ngedidik anak-anak buka lagi. Begitu. Nah, ya boleh. Kalaupun makan jangan di depan rumah. Begitu. Orang kata di foto viral, nanti masukin video, no lihat Ramadan kagak puasa, padahal sebenarnya lagi men. Video itu kan begitu, bisa nipu tulisannya, bisa dipotong-potong begitu, jadi viral lagi yang kagak-kagak, kan begitu. Wa kadza fi nahwil Id, begitu juga di hari Id. Enggak perlu begitu perempuan itu apakah kudu makan, kudu ini, enggak begitu, kan haram puasa hari Id. Apakah kudu niat kita tidak puasa besok? Ya kagak, dengan enggak boleh puasanya kayak orang men. Apa kudu makan? Ya enggak begitu. Itu yang puasa Idul Adha itu ada yang namanya puasa dulu, itu puasa bahasa, intinya kagak makan. Kalau niat mau di hari itu untuk puasa haram. Idul Adha tuh, Idul Adha kan sebelum sholat puasa dulu kan, maksudnya puasa dulu tuh jangan makan dulu, kayak itu orang operasi puasa dulu ya gitu. Maksudnya kagak makan, enggak pakai niat saya puasa esok hari karena mau operasi, kan kagak begitu, kagak makan maksudnya. Imsak bahasa Arabnya imsak gitu, kagak makan begitu. Kenapa? Iktifaan bi adamin niyah, udah cukup dengan tidak ada niat puasa tuh udah jadi begitu. Udah enggak niat itu namanya puasaan aja gitu, begitu kayak begitu. Nah, wa yu'tabar wujudu hadhihi salasa jami'an nahar. Ini yang tiga ini, Islam, kudu tamyiz, kudu tidak men, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahasa kampungnya dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, begitu. Ini kudu Islam ada sampai maghrib, tamyiz ada sampai maghrib, tidak men, tidak nifas, tidak melahirkan, kudu ada sampai maghrib. Artinya kudu ada sampai maghrib. Tadinya muslim dari malam muslim, pas dohor masuk agama lain gitu, masuk agama lain. Penyebabnya macam-macam. Kata tuh bini, bang, lebaran inilah bajunya 2, kita kan milih nomor 2, begitu kata dia. Lebarannya kudu 2, kata lakinya, duit dari mana? Gua puyeng. Kalau kagak nih ampe beli baju 2, gua masuk nih Kristen tuh. Baru begitu aja niat. Kalau ampe lebaran bajunya tidak 2, tidak 3, tergantung dari kalimat ini kan sampel contoh biar gampang. Taklik dengan kekufuran, kufur detik itu juga. Taklik dengan kekufuran, maka puasanya murtad dohor. Ini bagaimana nih? Enggak sah karena enggak Islam sepanjang siang.
Ini maksud syarat yang 3 ini kudu ada sepanjang siang, kudu ada. Sehingga falawir tadda, andai yang tadinya muslim itu murtad di siang itu, begitu murtad, biar kata sejam, habis itu syahadat lagi, tetap puasanya tidak sah, sebab syarat Islamnya kudu langgeng terus sepanjang siang. 2, syarat kedua, tamyiznya kudu langgeng sepanjang siang. Bila di tengah jalan puasa gila, ya udah nggak sah puasanya. Kalau gila nggak sah. Sebentar gilanya, biar kata sebentar, kagak sah, begitu gila. Atau maghrib jam 6, begitu, maghrib jam 6 kurang semenit datang aduh, lagi, udah kagak sah puasanya. Sawal kudu dikodok, tapi saya nggak makan dah, dikit lagi maghrib. Iya, masalah nggak makan nomor lain, puasa Anda tidak sah. Asar dikit lagi maghrib, iya saya nggak makan deh, makannya iya nggak apa-apa makan, nggak wajib kudu makan, begitu, enggak. Tapi puasanya nggak sah, sebab syaratnya kudu suci dari adzan subuh sampai adzan maghrib, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak ngalamin nifas dan seterusnya yang tadi itu. Tuh begitu maksudnya, begitu. Bagaimana kalau melahirkan? Ya kalau melahirkan udah pasti puasanya batal, walaupun nggak ada darah, nggak ada. Kalau orang ngelahirin, begitu, udah. Kata saya ini, wa kadalla waladatil mar'atu, kalau ngelahirin tuh perempuan. Kenapa? Karena ngelahirin itu pun juga membatalkan daripada puasa, begitu, batal. Jadi dengan lahir udah batal. Lagi juga pegel, lemes orang ngelahirin. Kalau disuruh puasa, waduh, siana, lemes. Makanya pertama kali yang dikonsumsi kalau pengen bagus orang lahiran, kasih kurma, kasih yang kurma. Orang lahiran, saya kasih kurma untuk ngebalikin tenaga dia. Kalau bahasa kita orang kasih teh manis, itu ngebalikin untuk tenaga dia. Itu kurma, tuh di surat Maryamnya ada, begitu. Kasih kurma, kasih kurma. Itu kayak begitu. Bagaimana kalau kita pingsan? Kalau pingsan nih, ayan macamnya, epilepsi, ini masih sah puasanya. Yang penting ada siuman antara terbit fajar dan adzan maghrib. Kalau orang pingsan, kalau orang ayan, contoh, kita udah niat puasa dari malam, lalu kemudian kita ayan, pingsan dah, begitu, gitu, ayan sama, kemudian dohor sadar, andai nggak minum nggak apa, dengan ayan puasa nggak batal, asal ada sadar sebelum adzan maghrib, istilahnya. Tapi kalau dari adzan subuh dari malam ayan terus maghrib, ya itu nggak puasa. Kalau gila syaratnya sepanjang siang, syaratnya sepanjang siang. Tapi kalau ayan enggak. Tuh begitu kata kitabnya tuh. Orang mabok begitu. Yang penting pada waktu siang ada sadar, sah puasanya, sah kalau sadar, begitu. Kalau orang mabok
Bagaimana dia muntah-muntah? Ya kalau nggak sengaja nggak batal. Yang batal kalau sengaja. Begitu. Ini orang tidur. Bagaimana kalau orang puasa tidur? Ingat, orang tidur ada tamyiz. Tandanya masih disuruh orang tidur untuk sholat, untuk kena macam itu, ada khitab di sana. Ada orang, saya mau dongeng ini, Ramadan, ini Ramadan kemarin aja deh, baru adzan subuh, sebelum subuh dia sahur jam 1, tidur, bangunin adzan subuh, sholat, dia sholat, masjid nggak ada, kamar aja, ngantuk, kamar, habis sholat wiridan aja kagak, tidur, bangun duhur, habis duhur tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun maghrib. Ini bagaimana yang kayak begini puasanya? Pas maghrib buka dah, bagaimana puasanya? Sah, sah, kagak ngapa. Itu pakai bangun. Yang kedua, puasa malam sahur, tidur tengah 4, belum subuh, dibangunin subuh kagak bangun, bangunin dohor kagak bangun, asar kagak juga, begitu bangun-bangun adzan maghrib, adzan maghrib, bangun-bangun. Ini bagaimana puasanya dia? Lihat syaratnya. Islam, ini orang Islam nggak? Islam. Doa, gila nggak dia? Hah? Kagak, tuh kan ada tamyiz. 3, men nggak dia? Enggak. Sah nggak puasanya? Ya sah. Sah yang kayak begini. Tapi nggak sholat, nih bab lain nggak sholatnya. Kalau yang tadi kan sholat subuh tidur, bangun zuhur, habis sholat zuhur tidur, bangun asar, habis sholat asar tidur, bangun maghrib. Ini yang kedua enggak, tidur dari subuh bangun maghrib, sah puasanya, sah. Cuman yang kayak begini nih disebut puasa mayat, latihan mati. Latihan loh, mati pakai latihan. Mau ngapain? Orang tidur itu akhul mayit, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati, latihan mati. Bukan puasa, bukan latihan, tidur mulu. Puasa harus semangat, meningkatkan etos kerja. Tapi bukan itu yang saya mau tanya. Sah enggak? Oh, yang ditanya sah. Sah puasanya walaupun tidur mulu. Kan kagak berasa lapar dia kalau tidur mulu. Ya enggak apa-apa. Begitu. Waduh, enggak ada qam'us syahwah. Ya enggak apa-apa. Begitu sah. Kayak begitu. Kayak begitu. Maka kalau puasa ada orang ke maghrib, itu Bu harus paham ibu-ibu. Lakinya di mana? Alhamdulillah pas puasa ini laki saya mainnya ke masjid. Itu bukan zikir. Perutnya dibuka, ditempelin di ubin. Dia emang mau tidur, masjidnya udah AC. Jadi enak. Dikata tidur, tapi masih bagus. Begitu. Iya, di masjid. Adem masjid. Begitu, adem, begitu, begitu, nyandar aja di tiang, emang kipasnya di tiang, nggak apa-apa, puasa sah dengan kita tidur, walaupun dari adzan subuh, bangun-bangun, adzan maghrib, sah puasanya. Tuh makna wala yadurrun naumu al mustaghriqu jami'an nahar, kagak ngapa. Apa itu maksud kagak ngapa? Tetap sah, tetap sah. Orang puasa tidur ngabisin siang,
Apa tuh ngabisin siang? Urayanya dua tadi. Yang pertama adzan subuh, tidur, bangun lagi dohor, tidur lagi, bangun lagi asar, tidur lagi, bangun lagi maghrib. Dua, tidur dari subuh, bangun-bangun maghrib. Dua-duanya enggak ngapa urusan puasa sah. Cuman gimana itu enggak sholatnya? Nah ini bab lain, bukan ngomongin puasa. Peraturan berbeda. Begitu. Puasanya dengan tidur mulu sah. Tapi jangan dikata sama kitab sah. Saya nanti Ramadan depan saya mau tidur aja. Jangan begitu. Ini kan nerangin hukum. Kalau ada kejadian begitu sah. Sah. Kejadian begitu sah, begitu sah. Emang bagusnya Ramadan tuh sepanjang malam gak tidur, bagusnya. Cuman kita terkait dengan kerja, maka harus pandai mengatur kita dalam tugas apa, begitu. Saya mau i'tikaf di 10 terakhir, masjid dekat yang jauh di Sunda Kelapa aja dah, atau masjid mana lagi, Al-Jabar, jauh i'tikaf begitu. Diintip, bukan i'tikaf nongkrong di depannya, begitu i'tikaf. I'tikaf malam, masjidnya jauh, enggak tidur sampai subuh. Besok bos nanya, enggak masuk, habis i'tikaf. Salah. Ente kerja ya, anak buah wajib masuk. I'tikafnya sunat nih, wajib masuk. Ini kerja nih, ente gaji ada hitungannya. Begitu, maka kudu masuk. Ngartilah kita Sabtu Minggu ngambilnya. Begitu yang kita libur kerja, sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain. Begitu. Ini namanya aturan dalam agama. Ala kulli hal, dengan uraian tamyiz, maka orang tidur masih tamyiz terhitung. Terkait puasa, sah puasanya, enggak apa-apa dengan tidur aja. Kenapa? Libaqai ahliyatil khitabi fihi, karena masih bisa diajak bicara, bisa diperintahkan. Orang yang tidur dibangunin bisa. Kalau orang gila enggak bisa. Bang, sholat, orang gila. Bukannya sholat, dia pergi ke tempat mancing. Ini orang gila, tapi waras. Pergi juga kayak begitu. Kayaknya gila, kayaknya begitu. Orang gila susah dibilanginnya. Kalau orang tidur masih bisa karena orang tidur masih bisa dibilangin, maka tidur ini tidak membatalkan puasa. Meski tidur dari adzan subuh, bangun-bangun adzan maghrib, masih sah puasanya. Ini kita baru 3, masih 3 lagi syaratnya nih. Jadi ada 6 syaratnya. Pertama Islam, 2 tamyiz, 3 suci dari haid dan nifas, 4, 5, 6 belum. Tapi minta izin, saya ngajinya segini, dan minta izin juga sesuai sebelum taklim, kata Taufik. Tidak ada tanya jawab gitu, disimpan pertanyaannya, tidak ada. Aduh, saya ada jamaah meninggal, jadi udah dihitung sama dia 7 hari, ndak bisa. Kita ada di Malaysia, 7 harinya dihitung, dia ngitung. Saat meninggal 40 hari nggak bisa, posisi kita nggak ada juga. Dia tahu 100 hari, maka diambillah kita di 100 hari, 3 bulan lagi. Begitu, udah dihitung dari sejak wafatnya nih, di hari ini ke 100 harinya.
Jadi nggak bisa kita minta pre, nggak dikasih yang Musadrafi, baru mulai pre. Jadi nggak ada tanya jawab segini, minta izin ngaji kita. Kalau ditanya nanti pas ngaji ada pengumuman. Oh baik, Fatihah baik.